Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Semoga kesehatan menyertai kita semua ya. Untuk itu, Kak Ino mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Untuk itu, kita akan memulai ibadah ini dengan doa Bapa kami. Lipat mata, tutup tangannya adik-adik. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk itu kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan 2 lagu pujian yang kita awali dengan baca kitab suci. Doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Nah, adik-adik masih semangat kan ya? Untuk itu kita masuk lagu pujian kedua ya, dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh, giranglah, puji Tuhan. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, haleluya. Oh, giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Nah adik-adik, kita sudah menyanyi lagu 2 pujian. Untuk itu, sebelum kita masuk ke ibadah sekolah minggu yang akan dipimpin oleh kakak-kakak pengasuh lainnya, mari kita doa pembukaan. Tutup mata dan lipat tangan ya. Kembali Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu anak-anak-Mu dengan hati tertunduk untuk memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau mau buka akal pikiran kami supaya apa yang ingin Engkau sampaikan lewat kakak-kakak pengasuh dapat adik-adik terima. Bapak, kami juga berdoa untuk studi adik-adik baik yang SD, SMP, bahkan yang SMA. Tutup bungkus belajar online kami ya Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kami sendiri. Berkati juga dengan mama, papa, opa, oma, keluarga
adik-adik dan keluarga kakak pengasuh. Kiranya Engkau mau memberkati kami semua di masa-masa pandemi ini. Berikanlah kami kakak-kakak pengasuh dan adik-adik sekolah minggu selalu kesehatan, jauhkan dari segala penyakit, dan jika ada yang merasa kurang enak badan atau yang sudah merasa sakit, Engkau pulihkan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Bapak, Engkau pulihkan, Engkau berikan berkat yang lebih banyak lagi. Awali ibadah kami ini Bapa dengan nama-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pisah kelas, ada satu lagu penutup. Mari kita menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya kita memuji Tuhan. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Sekali lagi. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, Puji Tuhan. puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Yeay. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik yang di rumah? Pasti baik ya, puji Tuhan. Kalian juga baik, puji Tuhan, haleluya. Nah adik-adik, kita akan mendengar sedikit dari firman Tuhan nih. Tapi sebelum itu, kita harus apa? Yes, kita harus berdoa dulu. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk mendengar sedikit dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Adik-adik, kalian mau bacain nih satu firman Tuhan. Adik-adik dengerin ya, ini firmannya, Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Adik-adik ikutin kalian ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lagi ya. 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yeay. Pasti udah gak sabar kan nonton videonya. Adik-adik duduk yang manis dulu. Duduk diam. Setelah itu boleh deh kita nonton videonya. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Tetapi Roh Tuhan ada di sana. Tuhan berfirman, Jadilah terang. lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Tuhan menamai terang itu siang,
dan gelap dinamai malam. Itulah hari pertama. Pada hari kedua, Tuhan memisahkan air yang ada di bawah bumi itu dari air yang ada di atasnya. Berfirmanlah Tuhan, Jadilah cakrawala. Tuhan menamai tempat ini langit. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Tuhan menamai tanah yang kering daratan, dan air itu laut. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Hendaklah tanah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, segala jenis pohon yang menghasilkan buah, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari keempat, berfirmanlah Tuhan, Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Tuhan menciptakan dua benda penerang bumi. Untuk siang, matahari, dan untuk malam adalah bulan. Tuhan juga menciptakan bintang-bintang untuk menerangi bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Pada hari kelima, berfirmanlah Tuhan, Hendaklah dalam air dipenuhi kawanan ikan dan makhluk yang hidup yang lain, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi. dan Tuhan melihat semua itu baik. Tuhan berfirman, Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis binatang yang hidup. Tuhan menjadikan berbagai binatang liar, binatang ternak, dan binatang melata di bumi. Dan Tuhan melihat semua itu baik. Berfirmanlah Tuhan, Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Maka Tuhan menciptakan manusia sesuai gambaran dan rupa Tuhan dari debu dan tanah. Dihembuskanlah nafas kehidupan dari Tuhan. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik. Tuhan berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan membuat manusia itu tidur nyenyak. Dan ketika ia tidur, diambilnyalah tulang rusuknya dan dibuatnya menjadi perempuan. Maka Tuhan memerintahkan manusia itu untuk berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan semua binatang yang ada di bumi. Nah, udah nonton kan videonya? Sekarang adik-adik mengerti ya kalau Tuhan Yesus udah menciptakan bulan, menciptakan
matahari, menciptakan binatang, menciptakan hujan, menciptakan panas, menciptakan gunung. Banyak banget yang udah Tuhan Yesus ciptakan. Kita harus bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menciptakan segala sesuatu untuk kita. Ya, Tuhan Yesus sudah bikin hujan, udah bikin panas. Jadi adik-adik kalau ada hujan, kalau hujan turun, gak boleh ngeluh. Karena apa? Karena kalau panas, hujan turun, kan kita jadi adem, jadi dingin gitu. Oke? Jadi kita harus tetap bersyukur untuk segala sesuatu, untuk semuanya yang Tuhan Yesus udah buat kalian, buat adik-adik juga, buat mama papa, buat oma opa. Oke? Kita akan langsung berdoa ya. Adik-adik siap untuk berdoa? Bagus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengar sedikit dari firman-Mu. Kami belajar tentang rasa syukur Tuhan atas apa yang sudah Kau ciptakan untuk kami. Kami akan terus bersyukur mulai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik, untuk kelas kecil dan kelas besar, selamat hari Minggu, selamat kembali berjumpa lagi dengan Kak Vindi. Senang bisa berjumpa dengan adik-adik, walaupun kita hanya bertemu via YouTube, tapi kakak percaya kita adik-adik semua pasti juga dalam keadaan sehat, keadaan baik, dan penuh dengan sukacita. Dan minggu hari ini, Kak Vindi sebelum akan membacakan firman Tuhan dan menceritakannya pada adik-adik, sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kembali Tuhan kami anak-anak sekolah minggumu, kelas kecil dan kelas besar boleh bersatu berkumpul Tuhan, walaupun hanya melalui media YouTube Tuhan, dan kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami tahu bahwa hati kami bersatu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami, dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mengerti apa yang setiap firman yang boleh kami dengar, dan juga berkati Kak Vindi akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar dari mulut Kak Vindi adalah sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan kita pada minggu hari ini berjudul tentang anak lembu emas, yang diambil dari Kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai yang ke-20. Sebelumnya kakak mau mengingatkan kepada adik-adik, jangan lupa untuk menyiapkan Alkitabnya serta buku dan alat tulisnya, karena diharapkan untuk adik-adik dapat mencatat apa yang akan kakak sampaikan pada minggu hari ini, karena itu akan menambahkan poin bagi adik-adik. Kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-32 ayat 1 sampai 20 yang berjudul perikop anak lembu emas. Kita akan membaca sama-sama dan kakak akan membacakannya untuk adik-adik ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan anakmu dan perempuan, dan bawalah semuanya itu kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuk dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah itu di depan anak lembu itu. Diberserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi
maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lagi firman Tuhan kepada Musa, "Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka." Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, "Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu, yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakan mereka dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang menyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri, dengan berfirman kepada mereka, "Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya." Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Setelah itu berpalinglah Musa, lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh yang bertulis kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah, ditukik pada loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu bersorak, berkatalah ia kepada Musa, "Ada bunyi peperangan kedengaran di perkemahan." Tetapi jawab Musa, "Bukan bunyi-bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang yang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar." Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu, dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus. Kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang telah kita baca. Dari pembacaan firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bercerita tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa untuk keluar dari Mesir. Dan pada saat mereka berjalan menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan memanggil Musa untuk naik ke atas gunung Sinai. Dan Musa naik ke atas gunung Sinai, dan bangsa Israel menunggunya di bawah. Dan ketika Musa berada di atas gunung Sinai, ternyata itu memakan waktu yang cukup lama. Sehingga mulai khawatirlah bangsa Israel menanti-nantikan Musa untuk turun dari gunung tersebut. Bangsa Israel mulai tidak sabar menunggu kedatangan Musa. Sehingga mereka pada akhirnya mendesak Harun untuk membuatkan patung atau simbol Allah yang dapat mereka sembah. Maka Harun berkata kepada bangsa Israel tersebut untuk mengumpulkan perhiasan yang dimiliki oleh mereka, dan Harun membuat bagi mereka patung anak lembu emas untuk mereka sembah, dan mereka persembahkan korban bakaran. Dan pada saat itu Harun juga membuat mezbah bagi patung itu. Mengapa mereka membuat patung anak lembu?
Karena patung anak lembu itu merupakan simbol dewa bagi bangsa lain yang tidak mengenal Tuhan yang pernah dijumpai oleh orang Israel. Tapi adik-adik, ternyata Tuhan tahu apa yang bangsa Israel lakukan. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan meminta Musa untuk turun dan melihat kelakuan bangsa Israel yang telah menyimpang dari jalannya Tuhan. Bahkan Tuhan berkata bahwa bangsa Israel telah rusak lakunya. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya lah mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban. Maka Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel, sehingga Tuhan ingin menimpakan malapetaka atas bangsa Israel. Tetapi Musa memohon kepada Tuhan untuk tidak menimpakan murkanya kepada bangsa Israel. Musa berusaha untuk menyelamatkan bangsa Israel dari murka Allah. Karena permohonan dari Musa, sehingga Allah tidak jadi menimpakan malapetaka atas bangsa itu. Setelah itu segera turunlah Musa dari gunung Sinai membawa 2 loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Dan ketika Musa turun, Musa melihat bangsa Israel sedang mengelilingi patung anak lembu emas tersebut, dan mereka sedang menyembah dan bersukaria sambil bernyanyi-nyanyi, menari-menari di sekelilingnya. Maka bangkitlah amarah Musa. Musa melemparkan kedua loh batu itu sehingga pecah, dan bahkan Musa pun memecahkan anak lembu tersebut dan dibakarnya sampai halus. Setelah halus, ditaburkannya ke dalam air, dan Musa menyuruh orang Israel untuk meminum air debu itu. Musa begitu marah kepada bangsa Israel yang telah berpaling dari Tuhan Allah dan menyembah patung. Dari cerita ini adik-adik, kita diingatkan untuk senantiasa taat dan setia kepada Allah saja. Mengapa demikian? Karena hanya Allah saja yang layak untuk disembah dan layak untuk dipuji. Dialah satu-satunya Allah, bukan patung lembu emas, bukan buatan manusia lainnya. Janganlah membuat Tuhan murka karena kita menyembah Allah lain. Nah adik-adik, pada zaman sekarang Allah-Allah lain itu tidak berupa patung. Tetapi pada zaman ini Allah-Allah lain itu bisa berbentuk benda yang kita puja-puja, atau yang seringkali benda itu seakan-akan paling berpengaruh di dalam kehidupan kita. Contohnya seperti gadget, seperti handphone kita, atau game online yang biasa kita mainkan, atau yang lainnya. Di sini kita mau diingatkan bahwa kita harus tetap taat dan setia kepada Tuhan. Jangan sampai gadget yang kita miliki, game-game online yang kita mainkan menjadi Allah lain bagi kita, sehingga kita melupakan Allah kita, sehingga kita memainkan gadget kita sampai lupa waktu, sehingga kita tidak lagi punya waktu untuk berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, atau boleh beribadah bersama dengan orang tua. Bahkan mungkin ada beberapa adik-adik yang tidak dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini karena sibuk dengan gadgetnya untuk main online, atau mungkin nonton YouTube yang sekarang kita sedang biasa tonton. Biasanya adik-adik nonton YouTube, ya kan? Tetapi yang ditonton bukan tentang firman Tuhan, bukan tentang sekolah minggu, tetapi nonton hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Jadi di sini mau diingatkan bahwa hanya Tuhanlah yang utama di dalam hidup kita. Allah tidak ingin umatnya menduakan Dia. Dia ingin agar kita hanya menyembah kepadanya dan menjadikan Dia satu-satunya yang terutama di dalam hidup kita.
Jadi kakak mau mengingatkan kepada adik-adik untuk senantiasa selalu mempergunakan waktunya dengan baik, apalagi di saat sekarang ini kita punya waktu yang lebih panjang di rumah ya, karena kita kan sedang, mungkin dari adik-adik yang sedang sekolah melalui online atau PJJ, tapi kita percaya bahwa ini semua terjadi untuk kesehatan kita, untuk kebaikan kita semua, sehingga adik-adik boleh tetap belajar di rumah, boleh mendapatkan pelajaran sekolah, tapi dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang baik. Sehingga kita sama-sama berdoa juga supaya masa-masa pandemi virus corona ini boleh berakhir, sehingga kita boleh berkumpul bersama lagi di gedung gereja, beribadah bertatap muka bersama-sama dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya. Sebelum kita menutup ibadah kita pada minggu hari ini, kita akan menutupnya dalam doa. Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah Engkau memimpin kami anak-anak-Mu senantiasa hanya taat dan setia kepada Engkau, memuji dan memuliakan Engkau Tuhan, serta mempergunakan waktu-waktu kami Tuhan dengan baik, sehingga kami anak-anak-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan takut akan Engkau Tuhan. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan kami bersama dengan seluruh anak-anak sekolah minggu-Mu, bersama dengan orang tua terkasih Tuhan. Sertai mereka, berikan kesehatan, kekuatan Tuhan, sukacita, damai sejahtera yang hanya berasal daripada Engkau saja Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hanyalah Engkau Tuhan yang layak disembah, yang layak dipuji, dan tiada Allah lain seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita pada minggu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu memberkati kita semua. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati Immanuel. Halo adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kakak berharap kalian selalu sehat ya. Hari ini Kak Eca yang akan mengajarkan untuk kelas pra-remaja dan remaja. Sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh mempertemukan kami Tuhan, walaupun secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Engkau boleh hadir, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami. Pakailah hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh pimpin ibadah sekolah minggu hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Kakak enggak membacakan firmannya, tapi kakak berharap adik-adik membaca firmannya. Kakak akan tulis ayat Alkitabnya di atas ini. Kakak akan menceritakan secara ringkas tentang ayat ini dari Daniel 6 ayat 1 sampai 29. Adik-adik, judul perikopnya adalah Gua Singa. Pada zaman itu berdirilah dipimpin oleh raja yang bernama Raja Darius. Pada saat itu dia memilih nih bawahan-bawahannya, wakil rajanya sebanyak 120. Nah, pada saat itu ada pejabat tingginya juga yang bernama Daniel. Ada 3 pejabat tinggi termasuk Daniel ini. Nah, pada Daniel ini bisa dibilang
mungkin kesayangan raja, dia pintar, jadi dia tingkatnya lebih tinggi dibanding kedua pejabat tinggi yang lain, dibanding wakil-wakil raja yang lain, karena wakil-wakil raja yang lain akan melaporkan segala sesuatu di pemerintahan itu kepada pejabat-pejabat tinggi ini. Ketiga orang ini termasuk Daniel. Nah, tapi semua orang itu iri kepada Daniel. Semua orang gak suka sama Daniel. Pejabat-pejabat yang lain nggak ada yang suka karena mereka iri sama Daniel, karena mungkin Daniel pintar, Daniel lebih disayang sama raja. Akhirnya mereka menyusun siasat untuk menurunkan Daniel, mencari cara bagaimana caranya untuk Daniel nih pergi dari kerajaan itu, atau hilang, atau musnah, atau udah pergi aja, nggak usah ada di dalam kerajaan itu, karena semuanya udah iri kan. Nah, pada saat itu mereka membuat keputusan, yaitu karena adik-adik, Daniel ini adalah seorang yang sangat amat disiplin, tekun. Dia selalu berdoa sama Tuhan Yesus, dia selalu rajin berdoa di setiap kesusahan, kesenangannya dia pun dia selalu berdoa. Dia selalu rajin baca firman Tuhan, dia selalu taat sama Tuhan. Nah, akhirnya semua pejabat-pejabat ini membuat suatu peraturan bahwa selama 30 hari mereka sama sekali nggak boleh berdoa kepada Tuhan maupun dewa ataupun manusia, nggak boleh meminta apapun kecuali sama Raja Darius. Nah, pada saat itu peraturan itu sudah keluar. Semua masyarakat pun tahu, semua pejabat-pejabat pemerintahannya pun tahu, Daniel pun sendiri pun tahu. Tapi adik-adik, apakah adik-adik tahu apa yang diperbuat Daniel? Apakah Daniel enggak rajin berdoa? Enggak adik-adik, Daniel malah rajin berdoa. Dia malah tekun berdoa 3 kali dalam sehari. Apakah adik-adik sudah melakukan hal itu? Kakak berharap kita semua selalu berdoa sama Tuhan Yesus, selalu baca firman Tuhan ya, seperti Daniel. Tapi adik-adik, kita balik lagi ke ceritanya. Semuanya yang dilakukan Daniel tetap sama. Dia tetap berdoa, dia tetap tekun, sampai akhirnya wakil-wakil raja, pejabat-pejabat tinggi yang iri sama Daniel mengadukan itu ke raja. Raja, buang dia ke gua singa karena dia sudah melanggar peraturan. Dia sudah berdoa sama Tuhannya, sama Tuhan Yesus. Dia nggak meminta sama raja. Bayangkan adik-adik, raja harus memasukkan Daniel ke dalam gua singa. Tapi karena walaupun raja sayang sama Daniel, tapi karena ini dia sudah didorong-dorong, dia sudah ayo raja, kita harus masukin dia ke gua singa. Tapi adik-adik, raja tetap harus menurut peraturan itu dia harus membuang dia ke dalam gua singa. Wah, bayangin ya adik-adik, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Gimana tuh, bayangin, kita kan pasti langsung kalau lihat singa pasti aja kita kan takut ya, langsung bisa diterkam. Akhirnya Daniel pun dibawa sama Raja Darius pergi ke gua singa, dan adik-adik tahu di dalam situ akhirnya ditutup semua gua. Jadi di dalam gua itu ada beberapa singa. Adik-adik, ditutup itu pintu guanya. Pada saat itu Daniel ya udah pasrah. Tapi adik-adik, apa yang Daniel lakukan? Dia tetap taat, dia nggak marah sama rajanya, dia nggak marah-marah, dia nggak melawan, dia malah tetap ya udah dia menerima hukumannya. Karena dia tahu, dia tetap percaya sama Tuhan, apapun yang dia lakukan dia mau berserah sama Tuhan. Akhirnya adik-adik, pada saat pagi hari mendatang, Raja Darius pergi lagi ke gua singa. Adik-adik tahu apa yang Raja Darius lihat? Bahwa Daniel sama sekali tidak tergoras, tidak digigit sama sekali oleh singa-singa itu. Raja Darius berkata sama Daniel, "Daniel, apakah kamu baik-baik saja?" Nah, terus kata Daniel seperti ini, "Iya Raja, saya baik-baik saja. Malaikat kiriman dari Tuhan Yesus menutup mulut-mulut semua singa. Jadi tidak
selamat, saya nggak sama sekali dimakan ataupun diterkam. Dan betul adik-adik, setelah itu raja membuka pintu gua dan benar-benar Daniel sama sekali tidak berdarah atau diterkam atau apapun itu. Daniel tetap dalam keadaan yang sehat. Wow, karena apa? Dalam gua pun dia tetap bertekun, dia berdoa, dia yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyelamatkannya, karena dia nggak salah di mata Tuhan Yesus. Dia boleh salah di mata semua wakil-wakil raja, dia boleh salah di mata raja, tapi adik-adik, dia tidak pernah salah di mata Tuhan Yesus, karena dia rajin berdoa, dia bertekun dalam doa. Dalam keadaan mengerikan sedikit pun dia tetap berdoa, dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus dia percaya bahwa Tuhan Yesus tetap menjaga dan melindungi dia. Adik-adik, kakak berharap kita semua boleh iman kita boleh disiplin seperti Daniel, kita boleh percaya, kita boleh tetap rajin berdoa untuk mengucap syukur, terima kasih sama Tuhan Yesus. Kalau saat ini atau adik-adik dimanapun adik-adik boleh sehat, kita harus tetap berdoa. Kita harus mencontoh Daniel, karena dengan kedisiplinannya, dengan ketekunannya, dia boleh selamat dari gua singa, dia boleh keluar dengan sehat, adik-adik. Dan adik-adik tahu akhirnya orang-orang yang jahat itu, wakil-wakil raja, pejabat tinggi yang menyuruh Daniel masuk dalam gua singa, akhirnya mereka yang masuk ke gua singa. Dan adik tahu bahkan sampai istri-istri mereka pun dimakan oleh singa. Adik-adik, kakak berharap kalian juga gak boleh iri sama adik-adik kalian, kakak-kakak kalian, karena kakak yakin dan percaya kalian semua adalah anak-anak yang baik. Dan kakak juga yakin kalian pasti juga akan selalu rajin berdoa dan selalu rajin menonton channel YouTube Sekolah Minggu. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum itu mari kita tutup doa, kita tutup firman kita pada hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah boleh memberkati kami Tuhan. Di sepanjang pandemik ini Engkau boleh menjaga dan melindungi kami. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk setiap adik-adik sekolah minggu. Walaupun kami belum bertatap muka, tapi kiranya Engkau boleh menjaga dan melindungi mereka Tuhan. Engkau boleh berkati mereka selalu Tuhan. Engkau boleh berikan kesehatan bagi mereka dan kedua orang tua mereka. Aku juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu pribadi dan berserta adik-adik sekolah minggu. Semoga kita bisa seperti Daniel, kita bisa disiplin dan tekun dalam berdoa, bahkan di dalam mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas pembacaan firman-Mu. Kiranya kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik sekolah minggu. Sampai ketemu.